Karena satgas-satgas itu pada ujungnya kayaknya mereka nggak terlalu peduli tuh. Apakah nanti akan merusak Indonesia dan sebagainya si cerita ormas-ormas ini. Nggak ada tuh. Mereka nggak terlalu peduli. Yang penting mereka udah kelihatan kerja, udah. Selamat malam semuanya. Masalah preman yang mengganggu investasi atau mengganggu pembangunan pabrik di Indonesia itu ternyata ceritanya sudah sampai ke media-media asing. Banyak media juga sudah ikut memberitakan bahwa di Indonesia punya masalah yang unik di mana premannya bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengancam perusahaan atau bahkan membuat pengusaha-pengusaha itu jadi ketakutan dan ya jadi nggak mau investasi lagi di Indonesia. Cerita atau citra buruk yang seperti ini itu justru akan membuat nama kita jadi semakin jelek di mata dunia, dan ini sudah dianggap sebagai sebuah masalah yang sangat serius karena aksi premanisme yang terjadi di Indonesia seperti tidak bisa ditangani oleh pihak pemerintah. Karena terus-terusan terjadi, dan bahkan BYD yang bikin pabrik di Jawa Barat kemarin itu juga sempat diganggu oleh pihak ormas. Tidak dijelaskan gangguannya seperti apa, tapi jelas sangat terasa, dan itu membuat konsentrasi para investor atau pengusaha di sana menjadi sangat tidak nyaman. Karena ya mereka mau bikin usaha untuk kepentingan bersama, untuk membuat lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk Indonesia, tapi kemudian diganggu atau dipalakin sama premannya. Saya juga nggak mendapatkan angka detail berapa yang diminta atau apa yang dilakukan oleh para preman-preman ini, tapi pasti itu ujungnya soal uang saja sebenarnya. Jadi ketika ada orang mau bikin pabrik, apapun lah gitu ya, itu lumrah. Saya juga dulu ketika pernah bikin pabrik juga membangun pertama, langsung didatengin sama ormas. Padahal udah bayar resmi ke pemerintah, tetap aja ada ormasnya, apapun lah namanya, banyak gitu ya. Jadi cerita ini sudah sangat mengkhawatirkan dan membuat citra atau nama Indonesia itu menjadi buruk di mata dunia. Karena para investor jadi melihat bahwa ada satu masalah yang unik yang bisa jadi itu membuat mereka jadi kapok untuk masuk ke Indonesia. Dan respon pemerintah atau elit kita untuk menyikapi masalah ormas yang terjadi di Indonesia itu sangat unik. jadi seperti tidak menyelesaikan permasalahan, tapi seolah-olah ingin menyelesaikan permasalahan. Contohnya gitu ya, TNI kemudian menurunkan satuan tim intelijen militer untuk menganalisa dan mencari tahu para ormas preman atau ormas yang merusak ini sebenarnya di-backingin oleh siapa. Kalau misalkan dari kalangan sipil nanti akan diserahkan kepada polisi, dan kalau misalkan ada pihak-pihak terkait dari militer yang membackingi aksi kelompok-kelompok preman atau ormas ini, nanti itu akan masuk ke dalam polisi militer katanya. Dan nanti mereka akan koordinasi dengan Polri dan BIN untuk melaksanakan evaluasi atau menganalisa siapa yang membackingi para ormas-ormas preman yang ada di Indonesia. Itu. Sementara Menko Polkam atau Budi Gunawan itu juga melakukan hal yang serupa. Dia membentuk Satgas Premanisme yang meminta kepada masyarakat untuk lapor kalau misalkan terjadi aksi-aksi preman yang mengganggu investasi di Indonesia. Jadi kita yang disuruh lapor gitu. Terus apa gunanya kalian punya polsek, apa gunanya kalian punya intelijen? Masa kita yang harus lapor? Jadi aksi ini terlihat gagah gitu ya, terlihat wah bikin satgas, menurunkan tim satuan intelijen, bagus gitu ya, untuk menangani aksi-aksi preman supaya tidak ada pemalakan atau gangguan terhadap perusahaan dan pabrik di Indonesia. Bagus. Kalau diberitakan itu kelihatan kerja lah. Tapi sebenarnya ini berbelit-belit dan nggak konkret gitu. Penyelesaiannya nggak konkret. Oke lah kamu mau bikin satgas, mau bikin tim intelijen dan sebagainya, silakan. Tapi kita itu diburu waktu. Permasalahan terkait ormas yang mengganggu pembangunan pabrik ini, itu udah terjadi, bukan baru akan terjadi. Kalau masih baru akan terjadi dan kita bikin satgas, bikin tim, itu sesuai. Ini daya rusaknya sudah selesai gitu ya. Mereka sudah merusak, mereka sudah mengganggu, sudah diberitakan di media-media asing, dan sudah cukup panas sekali menjadi diskusi di sana, dan kita baru mau buat satgas. baru mau buat tim. Nah, terus mau ditindaknya kapan? Tahun depan. Kapan
kapan? Jadi ini bagi saya adalah satu tindakan atau sikap yang tidak konkret dari pemerintah kita yang seharusnya itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik gitu. Karena soal ormas-ormas yang mengganggu pembangunan pabrik di Jawa Barat kemarin misalkan untuk kasus BYD dan Vietnam, itu kan sebenarnya data-datanya sudah ada gitu. Kenapa nggak ditindak duluan? Tindak aja dulu gitu. Kalau nanti kalian mau bikin satgas, mau bikin sistem supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa, oke gitu. Tapi masalah soal gangguan preman di Jawa Barat itu sudah terjadi dan data intelijen kita itu pasti sudah sangat lengkap sekali. Karena setahu saya intelijen kita itu hitungannya hitungan menit. Jangankan preman yang ganggu pabrik besar gitu ya. Orang selingkuh aja itu ya pasti ketahuan kok kalau memang mau dilacak. Laporannya ada gitu. Ada masalah keluarga, ada orang bertengkar misalkan sampai pukul-pukulan. Itu intelijen yang ada di desa-desa itu udah tahu. Masalah kronologinya apa lengkap itu. Apalagi ini ormas yang mengganggu pabrik. Nggak mungkin mereka nggak punya datanya. Jadi kalau datanya sudah ada, kenapa itu tidak diproses duluan? Kenapa itu kemudian tidak dilakukan penanganan langsung gitu? Wah, bahwa yang mengganggu kemarin ini, tangkap aja gitu. Polisi kan bisa nangkep. Kenapa yang dibuat justru satgas duluan? Jadi nggak ada ceritanya intelijen kita nggak tahu soal situasi yang seperti ini. Itu pasti tahu. Dan kalau ada orang mau bilang, ya bisa saja datanya belum ada, bisa saja intelijen kita nggak tahu, makanya kemudian perlu dibuat satgas atau tim intelijen untuk mencari tahu, misalkan gitu ya. Itu kalau itu yang terjadi, maka itu menunjukkan betapa lemahnya intelijen di negara kita dan saya tidak percaya itu gitu. Jangankan intelijen, kita aja nih udah tahu siapa-siapa di situ gitu. Jadi ya seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu langsung melakukan penanganan dan memberikan efek jera. Kalau soal nanti mau cari siapa yang backup, siapa orang di belakang para preman atau ormas yang mengganggu ini, ya silahkan. Itu bisa dibuat satgas, tim analisa, tim intelijen dan sebagainya. Oke, silahkan gitu. Tapi kalau soal penanganan terhadap gangguan yang sudah terlanjur terjadi, itu mestinya mudah saja gitu. Mudah saja untuk kemudian mengangkut dan menangkap mereka atau bahkan membubarkan ormas yang menaungi mereka. Karena ini urusannya soal kehormatan negara nih. Indonesia hari ini di mata dunia diberitakan negatif gara-gara si ormas-ormas ini. Kalau saya jadi bagian dari pemerintah atau jadi menteri atau jadi aparat di Indonesia, ya pasti yang pertama kali dilakukan adalah mengumumkan siapa para pelaku ini. Tangkep, umumkan, kasih tahu ke press release-nya kepada media-media asing gitu. Dan kemudian nanti ini akan dipidana atau ada ancaman hukuman berapa tahun gitu dan ormasnya langsung dibubarkan. Itu konkret tuh. Kalau seandainya pemerintah mau melakukan itu, ya kita kan tinggal kirim rilisnya kepada KBRI setempat, misalkan di negara-negara asing, bahwa yang mengganggu BYD ini sudah ditangkap, divonis hukuman penjara, atau akan diancam hukuman penjara. Ormasnya dibubarkan dan pihak yang membackingi akan segera dicari tahu oleh tim satgas misalkan. Itu kan bisa saja sehari selesai. Kalau cuma melakukan itu semua, ya tinggal tangkep, bikin rilis gitu. Untuk supaya apa? Supaya lebih cepat untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Dan kalau presiden kita bisa tegas atau mau menyelamatkan negara kita dari citra yang buruk terkait preman yang mengganggu investor di Indonesia, ya harusnya ada satu jaminan gitu. Kalau saya jadi presiden, misalkan saya menjamin semua investor yang masuk ke Indonesia akan mendapatkan pelayanan dan aman dari aksi-aksi premanisme. Saya 24 jam, 7 hari siap melayani semua investor yang masuk dan menjamin mereka tidak akan diganggu lagi. Ini adalah satu kejadian yang pertama dan terakhir kalinya dan saya menjamin tidak akan ada lagi kasus yang serupa terjadi di negara kita. Coba dong buat pernyataan yang seperti itu. Kenapa? Ya, tapi kan kayaknya ya nggak tahu lah. Tim komunikasi kita nggak ngerti apa yang dikerjakan dan pemerintah atau lewat Menko Polkam atau lewat TNI dan Polri seperti sibuk untuk membuat satu tim kerja atau kelompok kerja untuk supaya terlihat ingin melaksanakan atau ingin menyelesaikan permasalahan gitu ya dengan cara menambah anggaran-anggaran untuk tim ini.
dan seperti tidak terlalu peduli dengan masalah yang sudah terlanjur terjadi. Karena pembentukan satgas, pembentukan tim intelijen seperti ini itu tidak diperlukan di tengah situasi yang seperti sekarang. Karena penanganannya itu menjadi sangat lambat sekali. Kalau untuk sebuah laporan kepada presiden, wah kita sudah melaksanakan ini, sudah ada satgas dan sebagainya, bagus itu, bagus. Bagus, tapi negara luar atau investor asing tidak bisa nunggu lama gitu. Harus ada putusan yang jelas dan putusan yang konkret terkait ini. Masalah yang ada itu harus segera diselesaikan, bukan kemudian berlaku atau berperilaku seperti ingin melakukan satu tindakan yang kemudian tidak terlalu peduli dengan masalah yang ada. Karena satgas-satgas itu pada ujungnya kayaknya mereka nggak terlalu peduli tuh. Apakah nanti akan merusak Indonesia dan sebagainya, si cerita ormas-ormas ini nggak ada tuh. Mereka nggak terlalu peduli. Yang penting mereka udah kelihatan kerja, udah. Padahal kan goalnya adalah menyelamatkan Indonesia secepat-cepatnya. Saya berharap ada pihak atau pejabat-pejabat lain yang bisa melaksanakan tindakan-tindakan yang serius supaya ke depan ini tidak menjadi satu kebiasaan gitu. Karena kalau nggak ada efek jera kepada ormas preman yang ada di Indonesia, maka ya sampai kapanpun investor kita juga nggak akan percaya. Karena masalah ormas preman di negara kita itu kan sebenarnya solusinya sudah jelas, pembubaran. Nggak bisa dipelihara, mau alasan apalah, nggak bisa gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa kemudian para pejabat atau aparat kita seperti enggan sekali untuk membubarkan atau menyelesaikan permasalahan ini. Saya sedikit tahu, sedikit dengar cerita, tapi belum terkonfirmasi, tapi nampaknya memang itu ada kaitannya kenapa ormas-ormas yang ada di negara kita itu seperti dipelihara meskipun tidak jelas siapa yang memeliharanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.